Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di tepi benua langit yang mendalam, di tempat yang selalu damai. Semua yang kamu katakan, semuanya benar. Di dalam ruang misterius yang melayang di udara, suasananya begitu sunyi hingga seolah-olah semuanya benar-benar membeku. Di bawah totem raksasa Sun Moon berdiri seseorang yang tinggi. Dia mengenakan pakaian putih, dan tidak memiliki aura apapun di tubuhnya. Cahaya dan kegelapan dari totem matahari bulan menyinari wajah rata-ratanya yang tidak memiliki fitur unik apapun. Dia tampak berusia sekitar 30 hingga 40 tahun, tetapi matanya mengandung kedalaman yang tidak dapat dipahami. Di depannya, Tetua ke-9 Sun Moon Divine Hall, Ye Guiying, menundukkan kepalanya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan auranya, dan bahkan menarik napasnya. Di bawah langit, hanya ada satu orang yang bisa membuatnya bertindak begitu patuh. Pemimpin Aula Dewa Bulan Matahari, ayah biologis Ye Xinghan, orang yang terdaftar bersama Kaisar Suci, penguasa lautan, dan Master Pedang sebagai 4 hegemoni saat ini, orang yang bergelar Raja Surgawi, Ye Meixi. Terhadap keraguan orang berjubah putih, tubuh Ye Guiying tanpa sadar bergerak maju, dan berkata dengan hormat, menanggapi Raja Surgawi, tidak ada satu kata pun kebohongan dari apa yang baru saja dikatakan Guiying. Menciptakan dunia, memecahkan kehampaan, aura yang menutupi langit, menciptakan api dari ketiadaan, hal-hal ini. Ye Meixi membelakangi Ye Guiying. Kepalanya sedikit terangkat saat dia melihat ke totem matahari bulan yang berada tinggi di awan, melepaskan cahaya abadi. Guiying, kamu selalu tenang dan bijaksana dan pemikiranmu selalu detail. Karena Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan mengatakannya sendiri, saya tentu tidak akan meragukannya. Hanya saja saya tidak pernah menyangka bahwa keberadaan seperti itu telah bersembunyi di dunia ini. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya juga tidak akan berani mempercayainya. Adegan di depan Frozen Cloud Divine Hall muncul di benaknya, menyebabkan wajah Ye Guiying tidak mampu mengendalikan rasa hormat dan ketakutan yang mendalam di wajahnya. Yunce itu tidak berguna 6 tahun lalu. Hal ini memang benar, tapi 3 tahun lalu, dengan kekuatan alam mendalam bumi, dia sendirian mengalahkan 10 generasi muda Sekte Phoenix Suci. Mereka semua adalah orang-orang kuat dari alam Kaisar mendalam juga. Hanya 3 tahun telah berlalu, tapi dia sekarang dapat membunuh 2 tuan tingkat menengah dari Aula Matahari Bulan Ilahi kita. Ketika saya mengetahuinya, saya terkejut dan tidak dapat memahami bagaimana hal ini bisa terjadi, tetapi setelah melihat guru yang menakutkan itu, saya benar-benar mengerti, hanya dengan bimbingan dari guru di luar dunia ini, orang aneh yang menentang logika seperti Yun dapat muncul. Ekspresi Ye Meixi tidak berubah. Dia sedikit mengangkat kepalanya dan berkata dengan lemah, lalu apakah kamu berhasil mengetahui nama orang itu? Ya. Ye Guiying mengangguk pelan, saya mengambil risiko membuat dia marah dan menanyakan namanya. Dia tidak menghindarinya sama sekali dan langsung memberitahuku bahwa namanya adalah Dou Tian. Saat kata Dou Tian keluar dari mulutnya, Ye Guiying merasakan gerakan tiba-tiba energi yang sangat besar di tubuh Ye Meixi. Mata Ye Meixi yang setengah tertutup tiba-tiba terbuka dan dia dengan paksa berbalik. Apa katamu, Dou Tian? Kamu yakin itu Dou Tian? Reaksi Ye Meixi mengejutkan Ye Guiying. Selama 1000 tahun, dia belum pernah melihat Raja Surgawi yang memandang rendah dunia mengungkapkan reaksi yang begitu kejam, jadi dia segera menjawab, dia sendiri yang mengatakannya. Dengan levelnya, karena dia mengatakannya, maka dia tidak akan menggunakan nama palsu. Gerakan tidak wajar muncul di mata Ye Meixi. Auranya masih tersebar di mana-mana. Tetapi apakah dia mengatakan sudah berapa lama dia hidup? Dia tidak melakukannya, jawab Ye Guiying. Namun,
dia menyebutkan kata 10.000 tahun yang lalu, secara tidak sengaja, dengan alamnya yang menakutkan, mungkin saja dia benar-benar telah hidup lebih dari 10.000 tahun. Raja Surgawi, mungkinkah Anda pernah mendengar nama Duo Tian? Ye Meixi menatap langsung ke arah Ye Guiying. Dari pergerakan jiwanya, dia bisa yakin bahwa, setidaknya, Ye Guiying tidak berbohong sama sekali. Setelah beberapa saat, dia berbalik, suaranya pelan dan jauh. Di zaman dahulu kala, setidaknya 10.000 tahun yang lalu, pada saat itu, nama Balai Ilahi Sun Moon belum dikenal oleh masyarakat dunia. Pendiri Aula Ilahi kami, Ye Qihun, baru berusia 100 tahun, dan tingkat energinya yang dalam hanya berada di alam mendalam raja. Pada saat itu, apakah mereka orang biasa atau orang yang memiliki pemahaman mendalam? Ada satu nama yang diketahui semua orang. Patua Duo Tian. Patua Duo Tian. 10.000 tahun yang lalu, Ye Guiying tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berseru, mungkinkah? Sepengetahuan praktisi mendalam saat ini, alam mendalam raja adalah puncak umat manusia. Alam mendalam ilahi hanya ada dalam legenda, alam yang tidak akan pernah bisa dicapai. Namun, dalam ingatan yang diturunkan oleh nenek moyang kita, nama alam mendalam ilahi tidak muncul setelah kemunculan roh Phoenix 5.000 tahun yang lalu, meskipun itu diturunkan dari 10.000 tahun yang lalu. Ini karena, pada saat itu, Patua Duo Tian adalah seseorang yang dikatakan telah melampaui alam mendalam raja dan setengah melangkah ke alam mendalam ilahi. Alam mendalam ilahi. Kamu Guiying bergumam. Di era itu, kultivasi Patua Duo Tian berada pada puncaknya dan berada pada tingkat yang ajaib. Jangan bicara tentang seseorang yang bisa menyainginya, tidak ada orang yang bahkan bisa memberinya ancaman. Bahkan lebih mustahil lagi bagi seseorang untuk membunuhnya. Lalu apa yang terjadi dengan Patua Duo Tian ini nanti? Karena tidak ada yang bisa membunuhnya, lalu apakah dia mati karena usia tua? Atau, setelah keterkejutan awal, hati Ye Guiying perlahan-lahan sampai pada kesimpulan. Guru Yunce menyatakan dirinya sebagai Duo Tian, dan memiliki kekuatan yang mengejutkan. Orang yang disebut oleh Raja Surgawi sebagai orang tua Duo Tian, yang pertama telah hidup setidaknya selama 10.000 tahun, nama yang terakhir menggetarkan dunia 10.000 tahun yang lalu. Duo Tian adalah orang tua Duo Tian dari 10.000 tahun yang lalu. Tidak, Ye Meixi menggelengkan kepalanya dengan ringan. Semua jejak dirinya lenyap begitu saja suatu hari nanti. Tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya setelah itu, juga tidak ada yang tahu kemana dia pergi, seolah-olah dia tiba-tiba menghilang sepenuhnya dari benua langit yang mendalam. Tidak lama kemudian, sebuah rumor menyebar ke seluruh benua langit yang mendalam, orang tua surgawi tiba-tiba mendapat wawasan dan secara resmi melangkah ke alam mendalam ilahi dari hanya setengah langkah dan menjadi dewa mendalam pertama dalam sejarah benua langit yang mendalam. Menerima kekuatan ilahi yang tak tertandingi melalui pemahaman hukum tertinggi, dia menerobos kehampaan dan naik ke dunia tingkat tinggi dengan cara yang mendalam. Sejak saat itu, Patua Duo Tian tidak pernah muncul lagi, dan Patua Duo Tian kedua juga tidak muncul. Satu-satunya hal yang setengah langkah menuju alam mendalam ilahi, roh Phoenix, juga bukan manusia. Setelah 10.000 tahun, jejak apapun sudah cukup untuk dilupakan. Orang-orang dari zaman Patua Duo Tian sudah lama berserakan menjadi abu. Patua Duo Tian benar-benar dilupakan, dan legenda alam ilahi, yang menjadi batas manusia semakin mengakar kuat. Setelah 10.000 tahun, jejak apapun sudah cukup untuk dilupakan. Orang-orang dari zaman Patua Duo Tian sudah lama berserakan menjadi abu. Patua Duo Tian benar-benar dilupakan, dan legenda alam ilahi, yang menjadi batas manusia semakin mengakar kuat. Jika bukan karena kenangan nenek moyang yang diwariskan setiap generasi tidak akan pernah terlupakan, termasuk saya,
tidak akan ada yang tahu nama Pak Tua Duo Tian di dunia ini. Ekspresi Ye Meixi menjadi semakin cemberut. Sebagai seseorang yang menganggap dirinya tak terkalahkan, tiba-tiba mengetahui tentang keberadaan tersembunyi di tingkat yang lebih tinggi di dunia ini, tentu saja suasana hatinya tidak akan baik. Dia berkata dengan lembut, jika mereka berdua bernama Duo Tian, maka nama itu mungkin hanya kebetulan, tapi dengan usia lebih dari 10.000 tahun dan kekuatan yang tidak dapat dipahami, pastinya sangat sederhana, bahwa Duo Tian ini, mungkin saja adalah Pak Tua Duo Tian, dari ingatan nenek moyang kita. Meski dia sudah memikirkan hal ini sebelumnya, kelopak mata Ye Guiying masih melonjak. Seseorang yang tak terkalahkan di seluruh dunia 10.000 tahun yang lalu, dengan setengah langkah menuju alam mendalam ilahi, yang bahkan mungkin telah sepenuhnya memasukinya, lalu 10.000 tahun kemudian, sangat sulit membayangkan betapa menakutkannya dia. Tak heran, dengan nyala api yang ia nyalakan dari jari-jarinya, ia mampu mengubah seorang raja yang kuat menjadi tiada. Dari uraianmu, tebakan ini setidaknya memiliki peluang 70% untuk menjadi kenyataan, kata Ye Meixi dengan cemberut. Siapa yang mengira bahwa Pak Tua Duo Tian 10.000 tahun yang lalu tidak naik ke dunia tingkat yang lebih tinggi, tetapi tidak pernah meninggalkan benua langit yang mendalam. Mungkin, suatu hari nanti, dia tiba-tiba memiliki pemahaman yang lengkap. Karena itu, dia menghapus semua jejak dirinya dan mengabaikan dunia, hingga saat ini, dia masih hidup di dunia ini. Jika dia benar-benar mencapai level dalam legenda, maka memiliki umur lebih dari 10.000 tahun bukanlah hal yang mustahil. Itu tidak mungkin salah. Itu jelas merupakan sebuah alam yang melampaui alam mendalam raja. Ye Guiying, yang selalu berhati-hati dan tidak pernah mengatakan hal-hal yang mutlak, berkata dengan nada yang melampaui kepastian mutlak. Guiying telah berkultivasi selama ribuan tahun dan hanya selangkah lagi dari tahap akhir dari alam mendalam raja. Dia berasumsi bahwa dia bisa memandang rendah seluruh benua langit yang mendalam, tetapi di depan aura orang itu, aku merasa seperti aku sekecil anak kecil. Tubuhku gemetar tak terkendali, dan aku bahkan tidak bisa tetap tenang. Jika bukan karena penindasan mutlak terhadap alam, itu tidak mungkin. Suaka Raja Absolut memiliki 10 orang aneh di alam mendalam raja, dan hanya dengan banyak waktu dan usaha mereka dapat membangun formasi mendalam spasial dan menyegelnya ke dalam gelang. Tapi itu hanya bisa digunakan sekali. Namun orang itu, dia memasuki primordial mendalam ark hanya dengan tubuhnya dan membawa Yun Ce kembali tanpa cedera. Ini jelas merupakan kekuatan untuk menghancurkan kehampaan yang hanya dimiliki oleh para dewa legenda. Dari apa yang dia lihat dengan matanya sendiri, dengar dengan telinganya sendiri, dikombinasikan dengan nama Pak Tua Duo Tian yang dijelaskan langsung oleh Ye Meixi, semakin Ye Guiying memikirkannya, semakin terkejut dia. Keringat dingin mulai mengucur dari keningnya, mereka benar-benar membuat kesal karakter tersebut sehingga mereka sangat beruntung bisa kembali hidup. Ye Meixi tetap diam untuk waktu yang lama, lalu berkata dengan tenang, katakan pada seluruh aula nanti, bahwa tidak seorang pun, sebelum aku menghapus perintah, diizinkan memprovokasi Yun Ce, termasuk orang-orang yang berafiliasi dengannya. Dipahami. Ye Guiying mengangkat kepalanya dan mendengarkan perintahnya. Saat ini, bahkan jika dia 3 kali lebih berani, dia tidak akan berani masuk ke Frozen Cloud Divine Hall lagi. Setelah sedikit ragu, dia berkata dengan hati-hati, Raja Surgawi, apakah kita perlu melonggarkan hubungan dengan Yun Ce? Bagaimanapun, Tuan Muda dan Yun Ce sudah memiliki dendam yang mengakar. Namun orang di belakang Yun Ce adalah Pak Tua Duo Tian. Jika dendam ini tidak terselesaikan, aku khawatir. Ye Meixi membalikkan wajahnya dan menatap dengan mata seperti pedang beku, kamu takut. Ye Guiying tertawa masam dan berkata, menanggapi Raja Surgawi,
Guing beruntung dalam kehidupan ini karena menjadi orang di aula ilahi dan berdiri di puncak dunia. Saya sekarang berumur 1300 tahun dan tidak pernah tahu apa itu ketakutan. Namun, Pak Tua Duotian itu benar-benar membuatku takut. Dia sudah memanggil Tuan Yunce secara langsung sebagai Pak Tua Duotian, jadi jelas bahwa dia secara tidak sadar sudah mempercayai semuanya. Guing tidak pernah merasa takut sebelumnya dalam hidupnya karena pada dasarnya tidak ada apapun di dunia ini yang dapat mengancam aula matahari bulan ilahi kita. Namun kekuatan Duotian Pak Tua itu telah melampaui yang biasa dan memasuki alam dewa. Sesuatu yang melampaui yang kuno dan menerangi yang baru. Dia secara pribadi mengatakan bahwa menghancurkan aula matahari bulan ilahi kita semudah membalikkan satu tangan, dan sebagai penatua aula ilahi kita, seseorang yang bertanggung jawab untuk mempertahankan warisan 10.000 tahun kita, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kuanggap enteng. Selain Pak Tua Duotian, Yunce itu juga menyebabkan darahku menjadi dingin. Ketika saya sedang menunggu Raja Surgawi kembali, saya meluangkan waktu untuk menyusun dan meneliti semua informasi yang dapat saya temukan tentang Yunce. Dan apa yang saya temukan menunjukkan bahwa orang ini memiliki karakter yang sangat congkak dan tidak mudah menyerah. Selain itu, ia akan membalas dendam bahkan terhadap keluhan sekecil apapun, dan metodenya sangat kejam dan tanpa ampun. Semua orang yang telah menyinggung perasaannya atau menjadikannya musuh, setiap orang telah menemui akhir yang menyedihkan. Di masa lalu, di dalam wilayah sekte Divine Phoenix yang besar, dia berani menamparkan wajah mereka dengan keras meskipun tidak memiliki cadangan sama sekali. Mengingat temperamennya, jika dia mendapatkan kekuatan yang cukup, dia pasti akan datang untuk membalas dendam pada Tuan Muda, dan dengan melakukan hal itu, dia akan melibatkan dan membawa malapetaka ke seluruh aula matahari bulan ilahi kita. Apalagi, Ye Guiying menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan, Raja Surgawi, aku tidak akan berbohong padamu. Dia tidak ingin melanggar sumpahnya untuk tidak membunuh hanyalah salah satu alasan mengapa Pak Tua Duotian membiarkan kami pergi hari itu. Alasan lainnya, alasan yang lebih penting, sebenarnya dia menegur muridnya sendiri dan menegurnya untuk tidak bergantung padanya melainkan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menyelesaikan pertengkarannya sendiri. Dan dia bahkan secara pribadi mengatakan bahwa Yunce hanya membutuhkan 3 tahun lagi yang tak tertandingi di bawah langit dan dalam 6 tahun, dia akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menginjak-injak aula matahari bulan ilahi kita. Jika ini hanya sebuah potensi ancaman, kita bisa menyingkirkannya sebelum ia sempat berkembang. Namun yang berdiri di balik ancaman ini adalah Pak Tua Duotian, yang tidak mampu kita provokasi. Jadi kita hanya bisa menyaksikan pertumbuhannya yang berkelanjutan. Mengingat kemajuannya yang luar biasa cepat di bidang mendalam, mungkin bukan sekadar khayalan untuk percaya bahwa ia benar-benar tak tertandingi di bawah langit dalam kurun waktu beberapa tahun. Selain itu, dengan temperamennya dan perilakunya sebelumnya, ancaman yang dia berikan terhadap aula matahari bulan ilahi kita, jelas bukan sesuatu yang bisa kita anggap enteng. Kata-kata Ye Guiying menyebabkan kelopak mata Ye Meixi sedikit bergetar dan menyebabkan alisnya semakin menyatu. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba bertanya dengan nada suara yang tenang. Hanner telah menyebutkan hal ini kepadaku sebelumnya. 3 tahun yang lalu, di primordial mendalam Ark, Raja Iblis berwajah giok dari Istana Samudera Tertinggi, Jiqianru, telah bertindak melawannya sebelumnya untuk melindungi Yunce. Apakah ini benar-benar terjadi? Memang benar apa yang kamu katakan? Ye Guiying menganggukkan kepalanya. Mengenai masalah ini, lebih dari separuh aula Sun Moon juga mengetahuinya, dan itu karena ketika Ye Xinghan kembali dari Kekaisaran Phoenix Ilahi bertahun-tahun yang lalu, dia terus-menerus marah selama beberapa hari, dan salah satu orang yang dia kutuk adalah Jiqianru.
Ye Meixi terdiam sejenak sebelum dia perlahan berkata, sebelum matahari terbenam hari ini, gunakan namaku untuk membuat transmisi suara ke Grand Elder Mo Chen Feng dari Supreme Ocean Palace, dan minta dia mengirimkan satu kartu undangan lagi untuk mengundang Yun Ce untuk berpartisipasi dalam konferensi pedang iblis yang akan berlangsung beberapa bulan lagi. Karena Ji Qianru dan Yun Ce memiliki sejarah bersama, dia akan menjadi orang yang paling cocok untuk menyampaikan pesan ini. Konferensi pedang iblis. Ye Guiying mengangkat kepalanya dan wajahnya dipenuhi dengan kecurigaan, namun setelah merenung sejenak, dia berkata, mungkinkah alasan Raja Surgawi berkunjung ke Istana Lautan Tertinggi adalah karena masalah yang berkaitan dengan konferensi pedang iblis? Itu benar, kata Ye Meixi sambil sedikit menganggukkan kepalanya. Pedang iblis itu, mungkinkah? Tentu saja itu adalah pedang ilahi dosa surgawi. Ye Meixi menjawab sambil mendengus dingin. Pedang ilahi dosa surgawi yang hilang selama 1000 tahun, sebenarnya selama ini berada di tangan Istana Samudera Tertinggi. Ye Guiying bertanya dengan ekspresi kaget di wajahnya. Aku sudah memikirkan itu. Tidak, Ye Meixi berkata dengan suara dingin dan tanpa emosi, Supreme Ocean Palace hanya menyelenggarakan konferensi pedang iblis, tapi orang yang menyarankan diadakannya pertemuan ini adalah Mighty Heavenly Sword Regent. Ah, jadi seperti dugaanku. Jadi wilayah pedang surgawi yang perkasa mengakui bahwa mereka mencuri pedang ilahi dosa surgawi bertahun-tahun yang lalu. Ye Meixi tertawa dingin, apakah kamu benar-benar berharap rubah tua yang licik, Xuan Yuan Wentian, mengakui hal seperti itu? Menurut kata-katanya sendiri, mereka baru saja menemukan pedang ini di suatu daerah terpencil. Setelah menyadari bahwa pedang itu sebenarnya adalah pedang ilahi dosa surgawi keluarga kerajaan malam abadi, mereka menyatakan bahwa pedang ilahi ini tidak boleh dimonopoli oleh wilayah pedang surgawi perkasa mereka saja, tetapi itu adalah sesuatu yang harus dibagikan kepada semua pahlawan di dunia ini. Karena itu, dia secara proaktif menyarankan diadakannya konferensi pedang iblis ini. Dan untuk memperjelas bahwa dia tidak memiliki ambisi egois atau skema gelap yang melibatkan pedang, dia juga secara proaktif menyarankan agar konferensi pedang iblis tidak diadakan di wilayah pedang surgawi yang perkasa dan bahkan secara langsung menyerahkan pedang ilahi dosa surgawi kepada Istana Lautan Tertinggi. Wilayah pedang surgawi yang perkasa pasti menganggap kita semua bodoh. Ye Guiying berkata dengan alisnya yang cekung, 1000 tahun yang lalu, 4 tempat suci bergandengan tangan untuk membasmi keluarga kerajaan malam abadi, tapi hanya setelah kami melakukan perbuatan itu, kami menemukan bahwa kami semua dimanfaatkan oleh wilayah pedang surgawi yang perkasa. Keluarga kerajaan malam abadi dilupakan sementara pedang ilahi dosa surgawi juga menghilang. Kemungkinan besar, pedang itu sudah lama jatuh ke tangan daerah pedang surgawi yang perkasa. Jadi pengorganisasian yang disebut konferensi pedang iblis ini dengan jelas menunjukkan bahwa wilayah pedang surgawi yang perkasa menghabiskan 1 milenium penuh dengan kegagalan dalam mencoba menemukan rahasia pedang ilahi dosa surgawi. Jadi sekarang mereka tidak punya pilihan selain meminjam kekuatan kita juga. Memang benar seperti yang kamu katakan. Tapi gimik di balik konferensi pedang iblis ini sudah cukup untuk memikat semua orang. Ye Meixi melanjutkan ketika suaranya menjadi lembut, Xuan Yuan Wentian secara pribadi mengatakan bahwa sangat mungkin pedang ilahi dosa surgawi berisi rahasia untuk mencapai keilahian. Ini. Ye Guiying menggelengkan kepalanya dengan tegas. Itu hanyalah kata-kata murahan yang dilontarkan oleh Xuan Yuan Wentian, itu pasti tidak mungkin. Jika tidak, bagaimana mungkin penjaga pedang ini, keluarga kerajaan malam abadi, bisa disingkirkan? Rahasia mencapai keilahian. Meskipun jelas bahwa ini adalah sesuatu yang dibuat oleh Xuan Yuan Wentian untuk menarik kita, bagi kita yang telah bertahan di puncak alam sovereign mendalam selama ratusan tahun tanpa mampu maju selangkah lebih jauh, itu adalah sangat menarik.
Terlebih lagi, nada suara Ye Meixi berubah dan pupil matanya menjadi gelap saat dia melanjutkan, itu mungkin bukan hanya kata-kata kosong. Makna Raja Surgawi adalah, 1000 tahun yang lalu, kekuatan Raja Malam Abadi adalah yang paling lemah di antara para penguasa 5 tempat suci. Tapi ketika dia mengamuk dan menjadi iblis, dibutuhkan 14 jam pertempuran sengit, dan kekuatan gabungan dari para pemimpin tempat suci lainnya bersama dengan 17 tetua untuk mengalahkannya. Dan meski dagingnya hancur, jiwanya tidak hilang. Tidak hanya itu, ia masih terpelihara sepenuhnya dan semua kekuatan yang kami kumpulkan tidak cukup untuk menghancurkannya. Pada akhirnya, kami hanya bisa menyegelnya ke dalam peti mati jiwa dan membiarkannya menghilang secara alami. Sampai hari ini, kekuatan yang ditunjukkan Raja Malam Abadi setelah dia mengamuk masih membuat hatiku gemetar ketakutan. Kematian tubuh tetapi bukan jiwa adalah kekuatan ilahi yang melampaui alam mendalam yang berdaulat. Setiap kali aku memikirkannya, aku mempunyai perasaan yang mendalam bahwa kemampuan ini tidak dapat dengan mudah dianggap sebagai produk sampingan dari demonisasi. Dan jika seseorang mengatakan bahwa ini adalah kekuatan dari seseorang yang telah melampaui sovereign mendalam realem dan mengambil setengah dari kekuatan itu, melangkah ke alam mendalam ilahi, itu tidak melampaui batas logika. Ye Guiying tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak hadir dalam pertempuran sengit dengan Raja Malam Abadi bertahun-tahun yang lalu, dia juga tidak memiliki kualifikasi untuk hadir. Jadi dia tidak dapat benar-benar memahami kata-kata Ye Meixi. Ye Meixi berbalik dan melanjutkan, mereka yang diundang ke konferensi pedang iblis semuanya memiliki kemampuan untuk mencoba menguraikan rahasia di balik pedang ilahi dosa surgawi. Hanya individu dan kekuatan terkuat di benua langit yang mendalam yang akan hadir. Mengingat kemampuan Yun Ce untuk membunuh protektorat aula ilahi kita, dia memiliki kualifikasi untuk hadir. Mengingat sifatnya yang angkuh, dia tidak akan menolak menghadiri pertemuan kekuatan terkuat di dunia. Dan pada saat itu, Ye Meixi tidak terus berbicara, dan meskipun totem bulan matahari bersinar, pupil matanya sangat gelap sehingga tidak mengandung sedikit pun cahaya. Ye Guiying bangkit dari kursinya dan menjawab dengan nada hormat, saya mematuhi kehendak Raja Surgawi. Kamu boleh pergi, minta Hanner untuk menemuiku setelah ini. Ya, Ye Guiying mundur 2 langkah sebelum pergi tanpa suara. Pada saat yang sama, Blue Wind Nation, kota Floating Cloud, bahkan jika seseorang memukuli Yun Ce sampai mati, dia tidak akan berpikir bahwa nama yang dia pikirkan dengan santai, Duo Tian, sebenarnya milik orang sungguhan. Tidak disangka itu adalah nama pembangkit tenaga listrik mitos yang ada 10.000 tahun yang lalu dan memiliki kekuatan untuk mengguncang langit dan bumi. Terlebih lagi, hal ini tidak hanya mengungkap kelemahan dalam rencananya, tetapi juga menyebabkan pencegahan yang dia ciptakan berlipat ganda secara eksponensial, sampai-sampai Ye Meixi telah memberikan instruksi pribadi untuk tidak mengganggu dia. Hal ini juga menciptakan kesempatan baginya untuk diundang ke konferensi pedang iblis. Pada saat ini, Yun Ce, yang tidak menyadari semua yang terjadi, baru saja terbang dan tiba di wilayah timur kota Floating Cloud. Dia melayang ratusan meter di atas sambil dengan dingin mengamati tanah di bawah. 200.000 prajurit Divine Phoenix tersebar di perbukitan di bawah. Mereka dibagi menjadi 10, 100, atau 1000 unit. Segala gerakan yang mereka lakukan menyebabkan tanah bergemuruh, menghasilkan suara gemuruh yang tak henti-hentinya datang dari segala arah. Xiao Lingxi telah memberitahunya bahwa setelah pasukan Phoenix Suci tiba, mereka tidak pernah memilih untuk menempatkan diri di kota awan terapung. Sejak hari kedua kedatangannya, mereka telah terlibat dalam aksi-aksi ini. Suara ledakan yang terkonsentrasi dan teredam terus berlanjut hampir tanpa henti dan telah berlangsung selama hampir 6 bulan. Konsensus umum di antara masyarakat kota awan terapung adalah bahwa tentara Phoenix Suci sedang melatih pasukan. Tapi Yun Ce secara alami tidak begitu naif untuk percaya bahwa mereka benar-benar melatih pasukan.
karena tidak mungkin tentara Phoenix ilahi yang tak terkalahkan dibentuk menggunakan metode konyol seperti itu. Tapi setelah mengamati mereka untuk jangka waktu yang lama, dia masih tidak bisa memikirkan apa yang ingin dicapai oleh tentara Phoenix ilahi yang besar ini. Tanah yang rusak jelas telah terbalik berkali-kali. Pergerakan, jangkauan, dan frekuensi aksi tentara Phoenix ilahi semuanya seragam dan jelas bahwa pelatihan selama setengah tahun telah menanamkan tindakan ini ke dalam tulang mereka. Jasmine, bisakah kamu melihat apa yang sebenarnya mereka lakukan? Yunce bertanya sambil alisnya terkatup rapat. Apakah kamu perlu bertanya padaku tentang hal-hal seperti ini? Jasmine menjawab dengan marah. Mulut Yunce membungkuk pada sudut yang bengkok dan dia mengaktifkan petir mengalir tersembunyi, menyebabkan kehadirannya disembunyikan sepenuhnya. Setelah itu, dia diam-diam turun dan bersembunyi di tepi perkemahan tentara Divine Phoenix. Tak lama kemudian, seorang prajurit tentara Phoenix ilahi meninggalkan pasukan pelatihan dan perlahan berjalan menuju tempat persembunyian Yunce, menggumamkan sesuatu yang tidak dapat dipahami sambil mencoba melonggarkan baju besi di pinggangnya. Ketika dia telah mencapai tempat yang nyaman yaitu di balik batu tinggi, sebuah tangan muncul dari udara tipis dan mengunci tenggorokannya. Prajurit itu merasa lehernya tertahan oleh penjepit besi seberat ribuan kilogram, matanya melotot dan sebagian pembuluh darahnya pecah. Dia tidak bisa mengeluarkan satu suara pun meskipun dia terkejut dan ngeri. Yunce dengan dingin menatapnya dan cahaya terang muncul di lengannya. Pegangan mendalamnya langsung menerobos pertahanan mental prajurit itu dan tertanam ke dalam jiwanya. Setelah itu, kenangan mengalir seperti air ke dalam pikiran Yunce. Dalam sekejap, Yunce menarik pegangan mendalamnya, dan dengan jentikan tangannya yang santai, dia melemparkan prajurit itu ke tanah. Mata prajurit itu masih terbuka lebar, tapi dia tidak bernapas lagi. Setelah Yunce menyerap ingatan prajurit itu, keraguannya tidak hilang, tetapi alisnya semakin erat. Itu karena informasi yang dia peroleh dari prajurit tersebut menunjukkan bahwa dia diperintahkan untuk menjalani pelatihan khusus di lokasi ini. Isi dari pelatihan khusus ini adalah mengumpulkan seluruh energi dalam seseorang dan menghantamkannya ke tanah. Semakin keras semakin baik dan semakin berat semakin baik. Jika ada yang ketahuan bermalas-malasan, mereka akan diberi hukuman yang berat, dan hukumannya sangat berat hingga tentara dapat dieksekusi di tempat. Namun Yunce tidak pergi dengan tangan kosong. Paling tidak, dia sekarang tahu nama, rupa, dan lokasi seseorang biasanya berada. Feng Huwei, komandan agung dari 200.000 prajurit Phoenix Suci ini, Jenderal Besar Huwei yang terkenal dan cemerlang dari Kekaisaran Phoenix Suci. Dia adalah seseorang yang memiliki garis keturunan Phoenix dan juga anggota sekte Divine Phoenix. Namun hal yang paling penting, adalah ketika pasukan Phoenix Suci turun ke kota awan terapung, dialah yang mencoba merebut Xiao Lingqi. Jika bukan karena bantuan Fen Juechen, konsekuensinya tidak terpikirkan. Tatapan Yunce mengarah ke tenggara, disitulah tenda besar Feng Huwei berada. Dalam sekejap, dia telah berubah menjadi bayangan yang sulit dilihat dengan mata telanjang saat dia bergegas menuju lokasi itu. Niat membunuh sedingin es muncul di mata tenang itu.